Para sahabat Lokasora Channel, jumpa lagi bersama kami pada kesempatan ini. Semoga para sahabat Lokasora tetap dalam keadaan yang sehat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, kembali kami hadir, dengan tayangan tentang penutupan aktivitas Pasar Wuring Maumere Kabupaten Sika oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pada tayangan ini, kami akan menginformasikan beberapa hal terkait penutupan aktivitas Pasar Wuring ini. Untuk itu tonton dan simak ulasannya hingga selesai, agar para sahabat Lokasora, terutama para pengguna Pasar Wuring dapat memahami alasan, mengapa Pemda Sika menutup aktivitas Pasar Wuring. Namun sebelum kita mendengar dan menyimak lebih dalam tentang informasinya, dengan rendah hati kami memohon dukungannya untuk perkembangan channel ini, dengan memberikan like, komentar positif, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya, agar para sahabat Lokasora tidak ketinggalan info setiap kali kami mengupdate atau mengupload video terbaru dari kami. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Para sahabat Lokasora, sebelum kita masuk ke informasi terkait penutupan Pasar Wuring oleh Pemda Kabupaten Sika, terlebih dahulu kami menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkampungan Wuring. Wuring adalah sebuah pemukiman di Kabupaten Sika, yang identik dengan perkampungan nelayan. Kampung ini terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, kurang lebih 2 km dari kota Maumere ke arah barat. Mengutip berbagai sumber, arti dan asal-usul nama Kampung Wuring itu sendiri, setidaknya mempunyai 3 versi penjelasan, yaitu pertama, ia diasalkan pada Buring, seorang Bajo yang pertama menetap di permukiman tersebut. Lalu yang kedua, nama Wuring ini berasal dari kata bureh. Konon dulu ketika sabung ayam masih marak dan ramai, ada ayam dari kampung tersebut dengan nama bureh yang berarti bintik-bintik. Ayam tersebut ceritanya selalu memenangi pertarungan. Maka orang pun menyapa kampung tersebut dengan nama Bureh. Perlahan-lahan Bureh disebut Wureh, yang selanjutnya dalam perkembangan bahasa, menjadi Wuring dan dipakai hingga saat ini. Ketiga, Wuring itu diasalkan dari kata bahasa Sika, yang berarti bunyi yang keluar dari kerang laut yang ditiup untuk memanggil orang, atau memberi tanda akan nada sesuatu yang penting. Dan saat ini, perkampungan orang Bajo di Wuring, terbagi atas 3 wilayah utama, yaitu Wuring Leko, Wuring Tengah, dan Wuring Laut. Wuring Leko terletak pada pesisir pantai yang mengikuti lingkungan Teluk Wuring. Kampung Wuring Tengah merupakan daerah sentral, atau Tengah Wuring. Sedangkan Wuring Laut, sering juga disebut Wuring Toroh, yang dalam bahasa Bajo berarti ujung, letaknya di bagian ujung Kampung Wuring. Perlu sahabat Lokasora ketahui, bahwa kebanyakan rumah-rumah di Wuring Tengah dan Wuring Laut adalah rumah panggung, karena didirikan di atas air laut. Itu sekilas sejarah singkat tentang Kampung Wuring di Maumere Kabupaten Sika. Para sahabat Lokasora, setelah kita menyimak ulasan singkat seputar asal-usul perkampungan nelayan Wuring, kita berlanjut ke informasi terkait pemerintah Kabupaten Sika menutup Pasar Wuring di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, per Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Perlu kami informasikan bahwa proses penutupan aktivitas Pasar Wuring ini dilakukan sesuai surat pejabat Bupati Sika tertanggal 15 November tahun 2023 lalu. Di mana, sebelum melakukan penutupan, pemerintah Kabupaten Sika telah melakukan pendekatan persuasif dan dialog bersama CV Bengkunis Jaya, selaku pengelola Pasar Wuring, yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sika, pada Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Dalam dialog tersebut, Pemda Sika memberikan penjelasan kepada pihak pengelola CV Bengkunis terkait regulasi yang berlaku, yakni menyangkut kelengkapan administrasi perizinan. Dalam dialog yang berjalan dalam suasana alot dan penuh debat itu, ditegaskan, bahwa pemerintah Kabupaten Sika tetap mengacu pada ketentuan, bahwa yang bersangkutan dianggap melakukan penyimpangan dari izin. Dijelaskan bahwa CV Bengkunis Jaya disebut belum memenuhi persyaratan yang menjadi syarat dasar dalam membentuk sebuah pasar tradisional, yaitu harus memenuhi izin pemanfaatan tata ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR.
Lalu, pihak pengelola harus mengantongi surat izin AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga harus mengantongi rekomendasi dari Dinas Teknis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak CV Bengkunis Jaya memang membuka usaha pasar tetapi sebelumnya tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Teknis terkait dengan perizinan, tetapi langsung melalui OSS atau dilakukan secara online. Selanjutnya dalam dialog bersama CV Bengkunis tersebut, pemerintah Kabupaten Sika memberikan penawaran, apabila keputusan pemerintah dianggap merugikan CV Bengkunis Jaya, maka CV Bengkunis Jaya boleh mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah Kabupaten Sika melalui penjabat Bupati Sika dan menempuh jalur hukum. Disebutkan juga bahwa Pemda Sika akan mengeluarkan surat perintah kepada Kasat Pol PP Kabupaten Sika untuk mengambil langkah penghentian aktivitas pasar Wuring, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni paling lambat 7 hari sejak Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Sehingga dalam pantauan Lokasora, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sika, pada Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 yang lalu, mulai menertibkan aktivitas di Pasar Wuring. Saat itu, sebuah mobil Dalmas Satpol PP Kabupaten Sika memasuki areal parkir Pasar Wuring sekitar pukul 15.56 WITA. Dan terdengar pengumuman yang dibacakan oleh seorang petugas Satpol PP melalui pengeras suara mobil Dalmas. Petugas Satpol PP, pengumuman tersebut menyampaikan kurang lebih 3 poin penting. Yang pertama, menyampaikan bahwa CV Bengkunis Jaya untuk segera menghentikan aktivitas di Pasar Wuring, paling lambat 7 hari sejak Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023. Poin kedua, menghimbau kepada pengguna jasa yang berada di bawah usaha CV Bengkunis Jaya, untuk menghentikan aktivitas secara mandiri, dan berpindah ke Pasar Alok. Dan poin yang ketiga, apabila CV Bengkunis Jaya belum menghentikan aktivitas di Pasar Wuring selama waktu 7 hari, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan pengumuman berikut terkait 3 poin penting untuk penutupan aktivitas Pasar Wuring. Pengumuman berasal dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sika. Ditujukan kepada pimpinan CV Bengkunis Jaya. Isi pengumuman bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Penjabat Bupati Sika nomor B-11-511-4-11 tanggal 16 November 2023 perihal penghentian aktivitas Pasar Wuring serta Surat Penjabat Bupati Sika nomor B-11-111-11-2023 tanggal 30 November 2023 perihal tindak lanjut penghentian aktivitas Pasar Wuring, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Segera menghentikan aktivitas penyelenggaraan pasar rakyat di bawah manajemen CV Bengkunis Jaya paling lama 7 hari sejak dikeluarkan pengumuman ini. 2. Bagi warga masyarakat, khususnya pengguna jasa sebagai pedagang di bawah manajemen CV Bengkunis Jaya, agar segera menghentikan aktivitasnya secara mandiri dan selanjutnya beralih ke Pasar Alok. 3. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan, CV Bengkunis Jaya belum menghentikan aktivitasnya penyelenggaraan Pasar Wuring, maka petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sika akan melakukan tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas Pasar Wuring sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Omere 1 Desember 2023, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sika, Ferdinando Lepe, Esos, Cap, tanda tangan. Para sahabat Lokasora Channel, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, terkait penutupan aktivitas Pasar Wuring oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia pada tayangan video kami ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika informasi yang kami sajikan kurang lengkap dan kurang berkenan. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya.